Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, tidak lupa kami mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kami juga berterima kasih kepada Pak Randi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Cloud Computing. Baiklah, perkenalkan di sini kami A yang beranggotakan saya sendiri, Rona Khairunisa dengan NIM 22076019 dan rekan saya Dinda Atika Suri dengan NIM 22076034. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul Aplikasi Website Sistem Penerjemahan Dokumen dan Image berbasis Cloud dengan pemanfaatan layanan Computer Vision dan Translator Azure. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama dan kemudian akan dilanjutkan oleh Dinda sebagai pemateri kedua. Di sini ada tampilan dari program kami. Program ini merupakan sistem penerjemah dokumen berbasis cloud yang memanfaatkan teknologi Azure Computer Vision dan Azure Translator. Berikut saya akan menjelaskan mengenai alur dan fungsi utama dari program. Yang pertama yaitu ada koneksi ke database. Pada koneksi ke database ini, program menghubungkan aplikasi ke database MySQL menggunakan informasi koneksi yaitu host, username, password, dan database yang kemudian hasilnya akan diterjemahkan dan akan disimpan di tabel hasil terjemahan. Kemudian, pada unggah dokumen, pengguna dapat mengunggah dokumen dalam format PDF atau gambar melalui formulir di antarmuka web. Selanjutnya, untuk ekstraksi teks, setelah file diunggah, program menggunakan Azure Computer Vision untuk membaca teks dari dokumen yang diunggah. Teks yang terdeteksi kemudian diambil dari respon API dan disusun per halaman. Kemudian, menerjemahkan teks. Teks yang berhasil diekstrak diterjemahkan ke bahasa target, misalnya bahasa Indonesia, menggunakan layanan Azure Translator API. Hasil terjemahan dicatat dalam log untuk keperluan debug. Kemudian penyimpanan hasil. Hasil teks asli dan terjemahannya disimpan ke dalam database dan disimpan ke file baru dengan nama unik. File hasil terjemahan dapat diunduh oleh pengguna. Kemudian, antarmuka web. Terdapat halaman HTML sederhana dengan formulir untuk mengunggah dokumen dan menampilkan hasil terjemahan, baik sebagai teks langsung maupun file yang dapat diunduh. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Yang pertama ada Azure Computer Vision. Teknologi ini digunakan untuk ekstraksi teks dari dokumen berbentuk gambar atau PDF. Dengan menggunakan API Read, aplikasi mampu mengenali teks secara topik dari dokumen multi halaman, termasuk teks dalam berbagai bahasa. Proses ini dirancang untuk berjalan secara asinkron dengan teknik polling, memastikan hasil analisis selesai sebelum diterjemahkan. Kemudian ada Azure Translator. Layanan ini digunakan untuk menerjemahkan teks hasil ekstraksi ke bahasa target. Implementasi mencakup konfigurasi key, API, endpoint, dan region Azure. Di sini kami menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada pengelolaan data dengan MySQL. Database digunakan untuk menyimpan data hasil ekstraksi dan terjemahan, mencakup teks asli, hasil terjemahan, dan alamat IP pengguna. Penyajian konsep. Di sini kami menggunakan penyajian konsep. Yang pertama yaitu Optical Character Recognition atau OCR. OCR ini merupakan teknologi yang dirancang untuk mengenali dan mengekstrasi teks dari berbagai jenis dokumen digital.
termasuk gambar, file PDF, atau format lainnya yang tidak dapat langsung diedit. Proses ini memungkinkan teks yang awalnya hanya berupa gambar atau bagian dari dokumen diubah menjadi teks dengan menggunakan algoritma seperti jenis huruf, angka, atau simbol. Teknologi kemudian menggunakan Neutral Machine Translation atau NMT. Teknologi penerjemah berbasis kecerdasan buatan adalah inovasi yang dirancang untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan kontekstual dalam berbagai bahasa. Dengan memanfaatkan algoritma canggih seperti NMT, teknologi ini mampu memahami konteks, makna, dan struktur kalimat secara menyeluruh, sehingga hasil terjemahan teks tidak hanya sekedar mengubah kata per kata, namun mempertimbangkan makna keseluruhan. Teks selanjutnya, cloud computing. Penggunaan layanan cloud seperti Azure memungkinkan proses OCR dan penerjemahan dilakukan secara efisien tanpa memerlukan infrastruktur lokal. Dengan dukungan teknologi cloud, bahkan untuk dokumen skala besar dengan format yang kompleks. Selain itu, integrasi dengan layanan penerjemahan berbasis kecerdasan buatan di cloud memungkinkan hasil terjemahan yang kontekstual dan mendukung berbagai bahasa. Selanjutnya ada database management, yaitu mengelola dan menyimpan data hasil terjemahan menggunakan sistem basis data relasional seperti MySQL, memberikan kemudahan dalam pengorganisasian dan aksesibilitas informasi. Selanjutnya ada file handling, yaitu proses mengunggah, menyimpan, dan menghasilkan file yang berisi hasil terjemahan dalam format tertentu, melibatkan beberapa langkah terintegrasi untuk memastikan efisiensi dan kemudahan pengguna. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan aplikasi ini, serta bagaimana potensi berkelanjutan dari aplikasi ini dan penjelasan detail dari program yang kami gunakan. Pertama, yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kebutuhan akan penerjemahan dokumen dalam berbagai format terus meningkat seiring dengan berkembangnya aktivitas di berbagai bidang, seperti bisnis dan pendidikan. Dunia yang semakin terhubung secara digital menuntut pertukaran informasi lintas bahasa dengan cepat dan akurat. Namun, proses penerjemahan secara manual seringkali menjadi kendala. Tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga membutuhkan biaya yang tinggi serta tenaga ahli yang tidak selalu tersedia. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya dokumen digital dalam format gambar atau PDF yang memerlukan langkah tambahan untuk mengelola kontennya sebelum bisa diterjemahkan. Akibatnya, banyak pihak mencari solusi yang lebih efisien dan otomatis untuk mengatasi tantangan ini. Dengan memanfaatkan teknologi Optical Character Recognition atau OCR, aplikasi ini mampu mengenali teks dari dokumen digital, termasuk yang berbentuk gambar, sehingga informasi dalam dokumen tersebut dapat diekstraksi secara otomatis. Selain itu, teknologi Neural Machine Translation atau NMT memungkinkan penerjemahan yang tidak hanya akurat secara linguistik, tetapi juga kontekstual. Hal ini memastikan hasil terjemahan relevan dengan makna sebenarnya dari teks sumber. Potensi berkelanjutan dari aplikasi yang kami buat atau kami rancang, yang pertama yaitu aplikasi dapat diperluas dengan mendukung lebih banyak bahasa atau format file. Aplikasi ini dapat ditingkatkan untuk kecepatan dan akurasi dalam OCR dan penerjemahan. Fitur untuk menyimpan hasil terjemahan dalam berbagai format langsung mengirimkan hasilnya melalui email juga bisa ditambahkan. Selain itu, peningkatan antarmuka pengguna atau UI agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh berbagai kalangan dapat membuat aplikasi mudah diakses. Terakhir, yaitu aplikasi bisa dikembangkan untuk mendukung lebih banyak pengguna sekaligus dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya di server, memberikan solusi yang lebih efisien untuk penggunaan dalam skala yang lebih besar.
Selanjutnya saya akan menjelaskan detail dari program aplikasi yang kami buat. Kami memiliki satu program indeks dalam bahasa PHP dan satu program style untuk membuka website dalam CSS. Pada bagian pertama, yaitu pada baris 1 hingga 15, berfungsi untuk mengkoneksikan program ke database. Menggunakan new MySQL untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan kredensial yang disediakan seperti host, username, password, dan nama database. Menggunakan error handling. Jika koneksi gagal atau can connect error, error tersebut dicatat ke dalam file log respond.log menggunakan fungsi file put contents. Log ini menyimpan informasi timestamp sehingga dapat membantu debug kapan masalah koneksi terjadi. Koneksi ini akan digunakan oleh fungsi lain untuk menyimpan data hasil terjemahan ke dalam tabel database. Koneksi ini akan diteruskan sebagai parameter connect ke fungsi lain seperti save to database. Pada program ini memiliki beberapa function. Yang function pertama yaitu pada baris ke-17, yaitu fungsi untuk menyimpan hasil terjemahan ke database menggunakan function save to database. Pada function ini menggunakan prepare untuk membuat query SQL yang aman untuk menghindari SQL injection, menggunakan bind parameter untuk mengikuti parameter dengan tipe data string, dan menggunakan execute untuk menjalankan query SQL yang sudah disiapkan. Menggunakan error handling jika execute gagal. Fungsi akan mengembalikan false agar aplikasi tahu bahwa penyimpanan ke database gagal. Data seperti IP address, original text, dan translate text diteruskan ke fungsi ini setelah proses analisis dokumen dan terjemahan selesai. Function selanjutnya yaitu function untuk generate unique file name. Menggunakan date untuk menghasilkan timestamp dengan format tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Menggunakan random bytes untuk menghasilkan string acak 4 byte kemudian diubah menjadi representasi heksadesimal menggunakan bin to hex. Pada return, menggabungkan timestamp, string acak, dan ekstensi file untuk membuat nama file unik. Nama file ini digunakan oleh fungsi save translation to file untuk menyimpan hasil terjemahan ke file. Function selanjutnya yaitu save translation to file pada baris ke-37. Menggunakan file exit untuk mengecek apakah folder output sudah ada. Menggunakan mkdir atau make directory untuk membuat folder baru dengan permission 0777 jika folder belum ada. Dan file put contents untuk menulis konten hasil terjemahan ke dalam file dengan nama unik yang dihasilkan oleh generate unique file name. Dan return akan mengembalikan path lengkap file hasil terjemahan yang nantinya bisa digunakan untuk referensi atau diunduh oleh pengguna. Setelah terjemahan berhasil, menggunakan hasil teks terjemah sebagai input. Selanjutnya yaitu function read text from document. Pada function ini menggunakan Azure Computer Vision API, yaitu pada endpoint read atau analyze digunakan untuk mengunggah file dan menganalisis teks di dalam dokumen. Menggunakan CURL untuk mengatur opsi permintaan HTTP seperti header. Menggunakan file get contents atau file path untuk membaca file yang diunggah dikirim ke API. Pada HTTP code handling 202 jika berhasil akan dilanjutkan ke fungsi get analysis result untuk mengambil hasil analisis. Selanjutnya yaitu function translate
teks. Pada baris ke-132, function translate text menggunakan endpoint Azure Translator API dengan parameter bahasa target. Dan pada CURL sama seperti pada fungsi sebelumnya, namun data dikirim dalam format JSON. Dengan respon handling, JSON decode memproses hasil respon API untuk mengambil teks hasil terjemahan. Pada function ini bertujuan untuk mengembalikan teks terjemahan dalam bahasa target. Hasil terjemahan akan diteruskan untuk disimpan ke database dan file teks. Selanjutnya yaitu API case dan endpoint. API case dan endpoint diambil dari computer vision dan translator yang telah dibuat pada penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dinda yang telah menjelaskan beberapa bagian dari tugas akhir. Di sini saya akan memperlihatkan hasil akhir web yang telah kami buat. Di sini saya akan mengetikkan fauna.myid. Ini merupakan tampilan web dari tugas akhir kami. Di tampilan ini bisa memilih file dari komputer. Di sini saya akan mencoba mengupload file PDF mengenai dongeng Sangkuriang dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sini saya akan mencoba translate. Di sini akan diberikan original text dalam menggunakan bahasa Inggris. Pada ini merupakan tampilan halaman 1, lalu ini tampilan halaman 2. Kemudian ketika sudah ditranslate, maka akan berbentuk dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kemudian, jika sudah ditranslate, ini juga dapat di-download. Ketika di-download, akan dalam berbentuk file TXT seperti ini. Kemudian di sini saya akan mencoba mengupload dalam bentuk foto. Oke, di sini contohnya ini dalam bentuk JPG. Ini akan diberikan juga original text dari gambar, kemudian akan ditranslate. Ini juga bisa di-download. Kemudian misalkan pada gambar kedua, ini juga akan mentranslate tulisan yang berada pada gambar. Kemudian teks juga dapat di-download dalam bentuk file TXT. Baiklah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang kami buat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.